Jadi hari pertama ini kejadian tragedi longsor di Gunung Kuda, tepatnya tanggal 30 tadi, kisaran pukul 9.57. Nah, Abah pun dapat kabar ini pas udah Jumatan. Jadi pasca Jumatan, pada Jumat kita langsung ke lokasi. Di ke lokasi memang kondisinya masih kurang kondusif, segala macam. Nah, singkat cerita, dari jajaran TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan lain pun, ini kita pun langsung mengambil satu sikap. Pertama, dari pihak jajaran TNI dan Polri itu dibikin garis kuning, line police ke arah situ, jadi tidak semua orang bisa masuk terkecuali petugas itu ke situ. Dan di situ dibagi tiga zona, katakanlah zona C masih kondisi aman, zona B kondisi rawan, dan zona A itu boleh dikatakan zona merah. Zona merah itu hanya operator beko dan juga yang langsung ke titik pencarian itu dibatas karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan longsor terus-terusan. Itu pun di saat katakanlah mau pengambilan ke evakuasi itu di absen dulu, tidak sembarang orang. Dari jajaran TNI sekian orang, dari pihak kepolisian juga rekan-rekan Basarnas dan sebagainya, termasuk operator juga itu didata semua. Pas kejadian itu kan hiruk pikuk orang, wah geger segala macam. Nah dari situ pun kita berusaha, beko diturunkan, juga doser dicari. Alhamdulillah di hari pertama aja ini sudah bisa diketemukan. Baik yang luka berat, luka ringan, dan juga yang kondisinya bahasa di kita ini MD, meninggal dunia, itu sudah cukup banyak. Yang kondisi luka berat, ringan maupun MD langsung dirujuk ke salah satu rumah sakit umum daerah, yaitu di daerah Arjawinangun, jadi RSUD Arjawinangun. Nah terus kita selesai pukul 17.00, karena kalaupun terlalu malam situasi penerangan juga tidak memungkinkan karena kondisi gelap, longsor juga terus-terusan. Kita tetap lebih mengutamakan keselamatan dari tim OPSAR itu sendiri. Jangan sampai seperti yang pernah kejadian di Sumedang, sempat terjadi longsor karena ya SOP-nya tidak dipakai, malah nambah lagi. Nah masih di hari pertama itu, karena kita juga tetap ikutin SOP yang ada, Abah juga di hari pertama ini tidak langsung masuk ke zona katakanlah rawan, kita tidak diizinkan, tetap ada di zona kondisi yang masih aman lah boleh dikatakan, tapi tetap waspada. Nah di samping itu juga Abah orangnya tidak diem ke arah situ tuh, kok sampai mampir ke warung segala macam sambil ngopi dan bertanya-tanya di situ. Bertanya, dan kebetulan yang ditanya ini, ya maaf nih Mak, dan juga untuk para korban juga, ini ada salah satu keluarga korban. Abah tanya, begitu dia jawab, sebut aja dia Ibu Poniah. Bu, yang kena musibah siapa? Suami Pak, suami Ibu. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Abah secara pribadi ikut berbela-sungkawa, dibilang kan, gimana Bu, ada tanda-tanda apa nih sebelumnya gitu. Sudah berapa lama Bapak kerja di sini? Sudah 17 tahun Pak. Suami saya kerja di sini. Sebagai apa? Ya itu tadilah mecah batu. Berapa upah kalau mecah sendiri? Kalau pemecah ini ya kurang lebih sekitar 100 ribuan. Modalnya apa? Ya paling bawa palu besar, ya sebutnya bodem itu dibawa ke sana sama martu yang gede kalau gitu. Nah kayak gitu ada. Pas pagi hari, pas mau berangkat tuh, sempat malamnya saya bermimpi. Mimpi apa? Gigi bagian atas itu copot. Nah terus gimana?
Ya ibu juga bercerita ke bapak teh, ke suami gitu kan. Pak, ibu tuh tadi malam mimpi apa? Gigi bagian atas copot. Itu cuma bunga tidur katanya. Sudah nggak apa-apa, cuma segitu aja. Dan seperti biasa ya dia mangkat aja. Ya ibu siapin dulu biasa sebelum berangkat, kopi segala macam minum, berangkat aja. Ya itu tadi pas jam 9.57 ada kabar berita bahwa saya terjadi kelongsoran. Ibu langsung ke sini. Udah ketemu? Belum. Itu ke situ. Mohon doanya aja ya bisa ditemukan insya Allah. Ketika longsor itu hujan, Mbak? Atau kering? Ketika longsor itu memang kondisi kering sebetulnya, tidak hujan. Nggak ada hujan? Tidak hujan. Kalaupun hujan ya bisa masuk logika gitu kan ya. Kondisi segala macam ini kondisi kering. Lagi musim kemarau lah ke arah situ tuh. Nah terusan juga di situ juga karena pada kumpul juga di warung gitu kan. Ada salah satu keluarga korban juga, sebut saya di sini adalah Pak Budianto yang korbannya. Ibunya menceritakan bahwasanya Pak, kebetulan dia kan ya masih muda gitu. Mau berangkat kerja enggak? Ini udah siang. Aduh teman, lemes badannya. Juga nggak enak sih memangkat. Ya sudah kalau misalkan badan lemas, nggak mau mangkat ya sudah istirahat aja gitu. Terus dia ngobrol di sela-sela itu tuh, pengen cari kerjaan yang lain lagi katanya. Terus cari kerjaan apa? Ya kalau memungkinkan mah ternak ayam segala macem. Karena Bapak juga teringat kemarin di bulan Februari pada tahun yang sama itu terjadi longsor juga. Cuma dia alhamdulillah selamat. Ya sudah kalau kayak gituan mah nggak usah mangkat lah. Tapi nggak tahu gimana, mungkin karena ya banyak hal lain sebagainya dalam tanda kutip gitu kan. Ya dia memaksakan berangkat. Cuma yang jadi keanehan sebelum berangkat itu di luar kebiasaan. Dia pamitan dulu. Senyalamin. Udah kayak gitu sempat ngecup kening ke istrinya teh. Terus anaknya ada yang kecil dipangku dulu. Terus berangkat ya naik motor. Baru berapa meter, mungkin 5 meteran, itu balik lagi. Ada apa? Nggak tahu nih ada yang ketinggalan. Ketinggalan apa katanya? Nggak tahu, kayak bingung gitu Bang. Ini yang diceritakan. Bapak tuh kenapa? Nggak enak badan tah? Enggak. Terus berangkat aja lagi. Seperti itu kejadian. Dan memang itu boleh dikatakan pirasat-pirasat tersebut ternyata bisa dijawabnya itu setelah kejadian. Masya Allah, kalau tahu seperti ini, suami saya yang memang kondisinya lagi ya kurang enak atau bagaimana gitu kan, nggak usah berangkat gitu. Kalau mau meninggalkan selamanya, itu seperti itu, Mai.